Mark Klok yang kita harapkan menjadi kreator ya, jadi menjadi ya kreator ya, penyumbang kontribusi serangan kita ke depan. Itu tidak terjadi, tidak terlihat, tidak maksimal, dan bahkan banyak bola mengarah ke Emiliano saja. Iya, itu. Ya banyak bola bermain di Emiliano. Bayangkan, menurut gua kan kita sudah tahu harusnya pemain-pemain kita tuh sekarang ini VAR nggak detail, ngeludah aja ketahuan gitu kan, ketahuan detailnya. Iya, ketahuan detail. Dan yang dilawan ini kan Arab Saudi, bro. Itu. Pemain-pemain Timur Tengah kan sudah bukan lagi rahasia umum kalau mereka itu pandai berdrama. Ditarik sedikit kaosnya, dia ngeguling-gulingnya 3 tahun, bro. Akhirnya penonton BIB, akhirnya laga hidup mati kita, Bro Narji. Laga hidup mati kita 90 menit melawan Arab Saudi. Ya, semalam kita sudah nonton bareng bersama ya, dengan skor akhir di 2 untuk timnas dan 3 untuk Arab Saudi, membuat langkah kita lebih berat lagi nih, Bro. Bukan berat-berat lagi. Kemarin kita udah deg-degan kan? Sudah kita prediksi sih di awal memang akan terjadi banyak duel-duel ya yang terjadi, terus juga banyak teknis dan skema yang baru akan tercipta dan terbukti. Iya, banyak kejutan sebetulnya. Banyak kejutan, banyak kejutan, tetapi ada kejutan yang menyenangkan, ada yang kejutan yang menyedihkan. Menyedihkan, kok bisa sih yang dipilih gitu kan? Sangat disayangkan. Iya, padahal ini ada orang lain. Padahal gitu ini babak pertandingan yang sangat menentukan dan sangat krusial sekali untuk kita timnas Indonesia itu bisa memenangkan pertandingan, bro. Sangat disayangkan sekali. Betul. Tim pelatih itu memilihnya apakah cap goci gitu kan? Nggak ngerti gua gitu kalau lihat dari skema formasi yang dikembangkan Patrick Clifford semalam ya, pemain yang kurang maksimal, kurang produktif. Ada berapa catatan-catatan yang mesti kita juga harus perhatikan. Nanti next kita akan melawan pertandingan berikutnya. Benar. Kalau bahasa kerennya mah gladak lidek kayak gitu kan. Nggak jelas tuh mau kemana dia itu. Aduh, kartu kuning aja kan bisanya. Disayangkan skema dengan 4-2-3-1. Betul. Sebetulnya sih keren itu. Sebetulnya sih oke lah ya. Skema okay. apapun yang kita pakai, yang kita terapkan, baik 4-2-3-1 atau skema 4-3-3 atau ya apapun skemanya. Iya benar. Yang paling sangat menentukan dan krusial menurut gue ya pemain-pemainnya. Pemain-pemainnya. Apalagi ini sangat menjadi kunci, menjadi pertandingan penentu ya. Padahal nggak tahu kalau Bung Stephen perasaannya apa waktu pertama kali gol 1-0, bro. Padahal itu terasa kita bisa lolos piala dunia itu sudah di depan mata saat gol pertama diciptakan Kevin Dick di penalti ya. Makanya nanti kita akan ulas tuh. Kenapa skema gol itu tercipta dan dari mana bisa tercipta. Betul. Lalu sempat juga menjadi mungkin di sosial media ya, banyak sudah jadi perbincangan, bro. Kenapa pemain-pemain yang kita nggak sangkakan untuk bisa diturunkan ternyata diturunkan, dimainkan oleh Patrick Clifford. Itu dia, sangat disayangkan kan. Ya itu tadi yang tadi saya bilang bahwa harusnya kan banyak opsi lain gitu loh, selain itu gitu. Terus dia mainnya sampai habis lagi kan. Sampai selesai, sampai babak pertama itu ada. Kalau gua sih ngelihat ada 3 pemain kita yang mesti harus menjadi catatan penting ya. Waktu melawan Arab Saudi ada 3 yang mesti dikoreksi itu ada Mark Klok, lalu Beckham Putra, dan yang satu lagi Yakub Sayuri, bro. Nah biasanya kan memang Beckham Putra itu selalu gesit kan, tapi karena mungkin pelatih Arab Saudi itu sudah membaca pergerakan Beckham Putra ini bakal mengacak-acak, makanya akhirnya dikunci. Cuma yang disayangkan itu kenapa yang 2 itu tadi tuh Mark Klok dengan Yakob ya kan. Nah sebelum ke Mark Klok dan Yakob, gua pengen coba juga analisa terkait permainannya si Beckham Putra. Pertandingan yang dilakukan sama Beckham Putra waktu uji coba melawan
kita melawan Cina Taipei dan Lebanon memang berjalan maksimal, bermain maksimal, bermain energi karena dia sebagai pemain pengganti. Dia ada cukup fresh dan mengamati gerak-gerik cara bermainnya pemain lawan. Tapi kemarin starter langsung dimainkan. Mungkin itu yang kaget kali apa gimana ya? Bisa jadi, bro. Lalu McLeod juga di tengah. Sementara kalau lihat dari cara bermain timnas, kita tuh kurang kontribusinya untuk bisa masuk ke depan, bro. Memang barometernya harusnya sang pelatih itu tidak posisinya di saat McLeod melawan Cina Taipei ya. Harusnya enggak. Mungkin kalau memang ratingnya atau tingkatan klubnya itu di bawah kita, oke lah McLeod dimainin ya. Betul. Tapi kan ini peringkatnya di atas kita, bro. Selisih sedikit aja, ada kurang presisi aja sedikit sudah lewat, disikat sama jadi kalau seandainya bola itu lepas dari kita, ya kan, ya udah kalau tingkatan internasional pertandingannya ya udah langsung diambil, sangat disayangkan. Nggak seperti di liga ya. Betul. Kan? Nggak seperti di liga, itu yang harus menjadi catatan ya. Iya, kalau di liga hilang ya masih bisa dikejar. Itu betul, bro. McLeod yang kita harapkan menjadi kreator menjadi menjadi kreator penyumbang kontribusi serangan kita ke depan. Itu tidak terjadi, tidak terlihat, tidak maksimal, dan bahkan banyak bola mengarah ke Emiliano saja. Iya, itu. Ya, banyak bola bermain di Emiliano, bawa dari baru. Itu menjadi juga pemain Arab akhirnya bisa mengunci. Iya, tapi lu setuju nggak sih Emiliano itu digantikan gitu? Emiliano digantikan di babak kedua ya? Iya, di babak kedua itu. Padahal kan di babak pertama itu oke banget gitu loh. Kontribusinya dan perannya juga sangat penting, krusial di kita lawan Arab kemarin. Semalam ya, Pak? Iya, semalam. Digantikan itu menurut gua sih ya mungkin itu pelatih kita, Patrick Kluivert dan tim kepelatihan melihat sangat khawatir nih. Kalau Emiliano tetap dimainkan sampai babak terakhir. Karena dijaga terus ya dia ya. Selain itu kita akan menjaga Emiliano yang gua tangkap sih ya, menjaga agar dia bisa dimainkan nanti menghadapi Irak di pertandingan berikutnya. Selisih cuma 2 hari, bro. Iya, betul. Jadi memang harus ada antisipasi ya. Cedera. Atau ya di sliding atau ada. Tapi sebenarnya kalau gua harapannya di babak kedua itu Emiliano tetap untuk memberikan umpan-umpan kepada Ole gitu. Harapannya sih itu. Nanti saat melawan Irak coba kita kulik lagi bagaimana mudah-mudahan saat lawan Irak Emiliano bisa berduet tuh dengan Ole Romney nantinya. Yang akhirnya berkembang di sosial media hari ini ya kan, kedua nama itu ya kan, McLeod dan Yakob Sayuri. Dan keduanya kebetulan kena kartu kuning. Sangat disayangkan ya. Kena kartu kuning dua-duanya. Betul. Itu akhirnya ya gimana ya, mudah-mudahan di pertandingan berikutnya sang pelatih dengan timnya itu bisa merubah lah, berpikir lagi lah, masih ada cadangan-cadangan yang banyak. Masih ada waktu dan pemain yang lain yang sangat disayangkan lagi dari menit awal sampai menit akhir di babak pertama itu tetap terus dimainkan padahal kontribusi dan perannya itu kurang maksimal, bro. Yang gue deg-degan itu udah kartu kuning kan? Udah kartu kuning. Kalau kartu kuning lagi, waduh selesai kita. Dan kontribusinya juga kurang. Itu yang sangat sekali lagi disayangkan, kenapa harus terus dimainkan. Betul. Kan ada lagi pemain pengganti yang lain yang lebih oke dan keren ya. Iya. Dan menurut gua sih ya jadi catatan penting sekali lagi ya buat kita ya. Betul. Terus juga selama ini dan gue sendiri ya, harus minta maaf ya, bro. Gue minta maaf ya. Gue minta maaf. Batin ya. Kita minta maaf sama. Tolong sampein ya. Ya, sama wasitnya Kuwait yang memimpin laga pertandingan. Ternyata. Karena selama ini kita nyinyir ya. Iya. Banyak dosa. Ya, melalui ini kita sampaikan permohonan maaf ya buat wasit yang memimpin liga atau laga kita timnas melawan Arab Saudi semalam, bahwa perannya sangat fair dan keren. Dia memimpin laga dengan adil ya, menurut gue, yang melihat
kejadian-kejadian point to point yang terjadi di lapangan itu dengan baik. Iya, memang apa adanya gitu, realistis gitu kan. Tidak tebang pilih kalau menurut gue ya, walaupun tetap yang namanya drama tetap terjadi, bro. Ya kalau drama kan itu pemain kan. Iya kan. Nah, gue penasaran tuh terkait drama itu. Menurut dulu penting nggak sih drama penting, di bro. lapangan itu? Makanya kan lu sering gua suruh tuh nonton drakor, bro. Biar apa? Biar lu bisa berdrama gitu kan. Untuk bisa acting ya. Kalau di tackle, aduh, ya kan. Karena gini. Kalau kita coba kupas ya lebih detail lagi, rata-rata pemain Timur Tengah memakai acting atau drama di lapangan itu banyak yang dirugikan. Iya. Waktu akhirnya jadi lama ya kan. Saat pemain kita sudah mulai naik ya, permainnya sudah mulai meningkat frekuensinya karena banyak drama, jadi turun lagi tuh temponya, frekuensinya, temponya lemes lagi. Jadi turun lagi. Mentalitas, bro. Mentalitas juga. Bikin keselawan, ya kan? Akhirnya mengganggu konsentrasi pemain yang lain. Terpancing emosinya. Betul. Mau nggak mau, suka nggak suka. Iya. Jadi menurut gue sih penting juga. Penting. Untuk dilatih ya. Harusnya pemain kita ya, timnas kita untuk bisa berdrama minimal di lapangan. Turunin lah ya siapa gitu yang pintar drama ya kan. Kayaknya penting. Bro Willy kayaknya tuh bisa. Dia selalu berdrama kan. Dia selalu banyak acting dan banyak drama di lapangan. Kayaknya bisa nanti menjadi inisiator ya. Berikan motivasi untuk bagaimana cara bermain drama yang baik di lapangan bola gitu. Yang disenggol telinganya, yang sakit kakinya. Yang kena kakinya, dianya ngos-ngosan kayak sesak napas. Gue bingung dah gimana caranya kan. Tapi sangat efektif, akhirnya bisa mengganggu konsentrasi mental, dan akhirnya mental juga kita kena dan membuat permainan kita menjadi kurang efektif. Ya. Lalu yang pengen gua cermatin juga, bro, terkait gol-gol yang terjadi kita, 2 gol yang tercipta untuk timnas ya dilakukan atau dieksekusi oleh Kevin Dick ya melalui penalti. Menurut lu gimana, bro? Kalau menurut gue itu ya, itu kan karena kesalahan dari pemain Arab Saudi kan, handsball ya kan. Betul. Gue tuh sempet deg-degan itu. Karena apa? Waduh, ini penalti atau enggak? Karena kan secara kasat mata kan memang penalti. Ya. Waduh, wasitnya berpihak atau enggak? Ternyata kan wasitnya fair ya kan. Fair. Dan memang itu yang membuat kita juga ada secerca harapan saat gol pertama tercipta ya kan. Itu kan berawal dari Hasan Al-Tambakti ya yang menganggap menyentuh bola tuh di area mereka. Di area mereka, Kevin Dick hanya bisa mengeksekusi. Gue juga deg-degan bisa jadi angka. Kevin Dick penalti kan kita tahu waktu dia pernah nendang penalti gak gol. Aduh. Kekhawatiran itu akhirnya terbayarkan ya. Terbayarkan Kevin Dick main cakep, bro. Cakep luar biasa. Tetapi gue juga apresiasi ya kalau boleh memberikan siapa pemain yang terbaik malam itu. Kevin Dick dia bisa mengeksekusi penalti dengan baik dengan memang 2 gol. Tapi menurut gua yang siapa tuh layak untuk disematkan menjadi pemain terbaik malam itu Marvin Paes. Itu mah udah gila. Kalau menurut gua pas, bro. Dia itu banting tulang bahasa kerennya ya kan. Jadi tembok yang bisa menghalau serangan-serangan tajam karena agresif banget pemain Arab Saudi. Dia bisa ngacak-ngacak padahal sangat berbeda waktu kita kalahin ya kan. Sangat disayangkan juga. Kenapa pemain-pemain belakang kita itu tidak mempelajari, mencermati dari pertandingan sebelumnya ya kan? Apakah faktor pelatih baru? Enggak juga ada aura atau bau-bau kompetitif sih menurut gua ya. Gua nggak tahu bener apa enggaknya ya. Tapi gua ngeliat mungkin dari skema-skema yang sudah dijalankan sebelumnya oleh pelatih sebelumnya, sebelum Patrick Kluivert, ya mungkin satu prestis juga, bro. Ya kan, dengan skema yang baru, racikan, ya pilihannya menang atau kalah. Benar. Kalau menang, skema yang
terapkan pada malam itu, ya pasti punya taste ya, punya nilai tersendiri, punya value bahwa bener kan racikan Patrick Kluivert bisa ampuh melawan Arab Saudi. Kalau kalah ya seperti ini akhirnya. aduh. Lalu gol pertama yang diciptakan oleh Kevin Dick, yaitu gol pertama itu diawali dari Meliano yang dilanggar. Ya dilanggar oleh pemain belakang Arab Saudi, lalu berbuah set piece dan dilakukan set piece kita dengan keren, dengan baik oleh Dean James. Ya kan? Saat Dean James sudah melakukan set piece, disundul oleh kapten kita Bang Jai, terkena pemain belakang Arab Saudi, sehingga dilihat oleh wasit, diprotes, dilihat oleh VAR dan bisa dieksekusi menjadi penalti. Terus di gol kedua juga kan? Iya, betul. Gol kedua penalti yang dilakukan Kevin Dick, ya itu hasil duel, bro. Dari Ole kan? Betul, Ole. Dan pemain Arab mengenai tangannya, sehingga terjadi penalti lagi. Handsball semua ya, bro. Tapi memang itu layak dong diberikan untuk kita. Oh iya. Untuk kita kan memang handsball yang diberikan oleh wasit pertandingan malam itu menurut gue memang layak. Memang terbukti di VAR-nya. Iya. Kalau gol pertama JIJS yang set piece dari Dan James itu tidak terkena pemain Arab Saudi, gua pikir itu jadi angka juga sama. Bisa jadi. Iya. Yang kedua juga ketika si Ole Romney tidak diganggu dan tidak menyentuh tangan, mungkin juga bisa dieksekusi jadi gol juga sama Ole Romney. Gitu. Itu sih. Ya, terus gol-gol dari Iya, yang pertama itu kan pasti golnya itu yang dilaksanakan oleh itu ya, si Al-Samad ya. Al-Samad kan. Al-Ahmad apa Al-Samad? Al-Ahmad ya. Al-Samad ya. Benar, tembakan dari luar kotak penalti itu kenceng banget sih. Kenceng banget sih itu, Bang. Walaupun itu sudah terbaca sama Martin Paes kan, tapi kenceng banget gitu. Ini kan. gue boleh jujur ya, gue ngelihat Arab Saudi cara mainnya memang beda dari yang Benar, sebelumnya. Mungkin ini yang pernah kita bahas kemarin di konten kita sebelumnya. Kenapa Arabnya tidak terlalu dieksposur ya saat berlatihnya atau tidak terlalu digembar-gemborkan ya. Ternyata saat bermain menyuguhkan permainan yang sangat epic, bro. Kalau keren, bro. Menurut gue sih. Patrick Kluivert kemarin bilang juga kan bahwa itu perbedaannya antara timnas Indonesia dengan timnas Arab Saudi. Arab Saudi tidak ada yang naturalisasi atau bermain di luar. Mereka sudah bergabung sudah lama gitu. Persiapan memang sudah banyak. Sudah matang ya. Nah, sedangkan kita walaupun dari mulai tanggal 2 Oktober, tetapi yang dari luar baru gabungnya cuma 1-2 hari gitu. Itu kendala sih sebetulnya. Betul. Gitu. Lalu yang sangat disayangkan yang gol kedua tuh ya, bro ya. Lagi-lagi kan udah kartu kuning ya kan. Terus menyebabkan penalti. Siapa tuh, bro? Yakub. YS lah. Yakub Sayuri. Itu. Aduh, sangat disayangkan. Menurut gua kan kita sudah tahu harusnya pemain-pemain kita tuh sekarang ini VAR detail. Ngeludah aja ketahuan gitu kan. Ketahuan detailnya. Iya, ketahuan detail. Dan yang dilawan ini kan Arab Saudi, bro. Itu. Pemain-pemain Timur Tengah kan sudah bukan lagi rahasia umum bahwa mereka itu pandai berdrama. Ditarik sedikit kaosnya, dia ngeguling-gulingnya 3 tahun loh. Gak perlu, padahal itu bolanya masih jauh. Gak perlu juga ditarik. Ini bukan liga, bro. Ya mungkin merasa masih liga mungkin gitu. Tapi kan liga kita juga udah pakai VAR, bro. Iya, tapi kan wasit VAR-nya udah 2 musim kalau nggak salah. Masalahnya wasit VAR yang sekarang ini kan berbeda. Iya, betul. Itu sih sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Mudah-mudahan ya. Mau diapakan ya? Bola sudah menjadi bubur. Bubur sudah menjadi bola. Lalu gol ketiga juga tuh, ya kan yang diciptakan sama Arab Saudi oleh siapa? Iya, Al-Bulaikan ya. Al-Bulaikan, Firas. Dia kan nyetak 2 gol. Betul. Keren sih memang dia. Keren sih memang. Keren banget. Iya. Walaupun
Arab Saudi akhirnya bermain dengan kartu merah kan? Ya, ada kartu merah. Ada yang kartu merah, tapi itu kan di menit-menit akhir. Iya, kayaknya sih memang desain juga supaya agak delay kan. Biar menitnya sudah berjalan. Biar kan? wasitnya terlihat fairness ya. Tapi memang fairness lah. Tapi memang fair sih, harus diakuin ya. Enggak, maksudnya pemain-pemain dari Arab Saudi itu sendiri memang pintar main drama, bro. Itu yang juga ya menjadi catatan ya. Lalu gol ketiga itu kan diciptakan Firas ya, Firas Al-Mulaika ya. Itu kan bola rebound. Ya udah cepat ditangkap. Itu dia, banyak loh tendangan. Nanti kita akan bahas nih statistik hasil pertandingan. Kalau menurut gue ya, J sama Kevin itu sudah oke. Ya, kurang satu orang lagi kalau menurut gue. Siapa tuh? Ya siapa gitu kan yang memang bisa di saat mereka berdua ini jauh jaraknya ada satu yang dekat dengan Paes gitu loh. Betul. Menurut sih Rizky Ridho kan paling aman ya. Nah, harapannya nanti saat lawan Irak ya, nanti kita akan coba diskusikan lagi tuh. Kita kulik lagi tuh. Kan sekarang pemain-pemain siapa saja yang bakal diturunkan line up-nya melawan Irak nanti. Iya. Kalau untuk statistik gimana? Nah, statistik sudah kita lihat ya dan kita tonton ya. Pertandingan Arab Saudi melawan timnas kita ya berakhir dengan angka 2-3 kemenangan untuk timnas Arab Saudi ya. Betul. Kalau dari ball position itu kita 45% bro. Wah. Sementara Arab Saudi itu di 55%. Sebenarnya sih tipis-tipis ya. Tipis. Nggak terlalu jauh ya ball position. Artinya kedua pemain ini memang saling serang nih. Iya, makanya kalau menurut gue, kalau menurut gue itu mudah-mudahan di Irak nanti Ole itu dari awal lah bro. Dari awal. Kalaupun memang dia nggak bisa main full, ya satu babak aja. Ketika dia masuk di menit ke 60-an, 63 atau 64 yang menggantikan pemain kita, ya dia kan masuk bareng si Tom Hai ya. Iya, Tom Hai. Memang beda. Itulah pemain Indonesia, permainan kita yang sebenarnya yang kita tonton selama ini. Tapi kan kita udah ketinggalannya udah banyak. Udah jauh, waktunya sudah mepet juga. Gitu sih. Emang beda bro. Dari awal dia masuk oleh Romney itu sudah ada, gua lihat tuh ada 4 peluang. Betul. Dari sundulan dia yang agak meleset. Iya. Lalu dia juga dapat hadiah penalti kan. Ada tendangan dia juga yang dapat servis dari. Iya, ada keberuntungannya juga kan ada di Ole itu. Sangat produktif kalau menurut saya. Sangat Penempatan posisi dianya itu yang sangat kayaknya kurang pas ya. Ya, kalau di awal kan. Betul. Ya ini menurut kita ya. Tapi ya memang itu yang terjadi, bro. Iya. Bapak kita mendaftar jadi pelatih aja. Besok aja lah ya. Udah siang sih nggak enak kita. Nanti dimarahin lagi sama orang. Lalu untuk total shoot, bro. Iya. Total shoot itu lumayan lumayan banyak kan 10 sampai 17. 10 ya. Kalau timnas kita 10. Ya, 10 Arab Saudi itu di 17. Nggak jauh-jauh beda ya kan. Lalu di total shoot on targetnya juga lumayan tuh bro. Setengahnya dari Arab Saudi kita. Ya. Tapi memang beda waktu kita ngelawan Cina Taipei. Ya, itu kita mendominasi. Ya karena itu mungkin timnas Indonesia dan Arab ini sama seperti Indonesia lawan Cina Taipei. Iya kan? Mas kata kalah kan? Mas kalah. Aduh memang sangat disayang. Padahal gue udah siap motong ayam bro kalau menang gimana? Udah nazar lo ya. Udah motong arul aja dah. Oke, kita lanjut di statistik ya. Di pas ball ya. Passing-passing yang dilakukan timnas kita tuh di 314. Lalu di Arab Saudi, pemain Arab Saudi itu melakukan passing-passing di sampai dengan 395 passing, bro. Betul. Lalu yang akuratnya, passing-passing akuratnya, timnas kita itu sekitar 76%. Iya. Sementara timnas Arab Saudi itu 77%. Nah itu yang eksekusinya tinggal kan. Eksekusinya kan passing itu udah tepat gitu loh. Sebetulnya si angkanya nggak terlalu jauh-jauh juga, bro. Iya, harusnya kan yang bisa menerima itu yang kreator kita itu, Makrok ya kan, atau siapa. Iya, nah, itu harusnya. Itu kan pemain kunci itu. Kreator penyerang. Betul. Dia yang mendistribusikan ke depan, ke samping, ke belakang, memainkan ritme, visinya dia bermain itu bisa memancing pemain lawan untuk bisa keluar dari kandangnya. Itu sebenarnya kan cocok menggantikan Tom Hai. Cuma Tom Hai sang profesor, bro. Iya. Menurut gua yang paling tepat untuk menggantikan untuk menempati posisi itu.
Lalu lanjut nih, false-nya untuk di statistik kita itu false-nya itu terjadi kita 18 false. Ya, sementara Arab Saudi 9. Nah, oke, yang kita kira bahwa Arab Saudi akan bermain kasar, bermain ternyata lebih banyak kita, bro, kartu kuningnya. Gimana? Ya kan? Gitu. Kartu kuningnya berapa kita tercipta tuh? 3 ya, kita kena 3 ya. Sementara mereka Saudi, tapi mereka ada kartu merah. Ya, tapi kan di bagian-bagian akhir kan. Ya, di akhir pertandingan ya. Itu juga nggak terlalu ini banget sih kan. Kayak Arjen ya. Kalau kartu merahnya dari yang babak pertama kayak itu sangat menguntungkan. Betul, itu sih. Iya. Ya, harapannya nih bro, ya kita lupakan kita melawan Arab Saudi. Ya, angka yang sudah tercipta itu 2-3 untuk Arab Saudi. Menurut gue kita masih ada peluang. Mudah-mudahan lawan Irak nanti ya. Lawan Irak nanti nih 2 hari ke depan. Jangan lupa juga dukung ya terus. Betul. Timnas kita kalah menang kita tetap selalu support dan dukung pemain timnas Indonesia. Karena kalau udah posisi seperti ini, itu ingat yang konten kemarin kita buat. Ya. Bahwa akhirnya ya dibutuhkan keberuntungan ini akhirnya kan. Dewi Fortuna. Iya, dibutuhkan keberuntungan nih. Mudah-mudahan kita menang lawan Irak ya kan. Irak dan Arab Saudi kalah Arab Saudinya gitu kan. Sehingga kita yang bisa masuk gitu. Nah, kesempatan untuk kita bisa lolos ini kan masih ada nih di masih kan ya. Tapi dengan catatan nih bro. Bener. Ya kan untuk lolos kita bisa langsung lolos di round 4 ini itu butuh kemenangan lawan Irak. Iya, selisih gol yang pasti ya. Nah, selisih gol nih. Ada kan enggak ya, bro? Kita bisa selisih gol 3-0. Bisa aja 2-0. Sih kalau kita lawannya Cina Taipei. Masalahnya dia lawannya Irak ya kan. Irak bro. Walaupun peradabannya udah lebih dulu. Ya walaupun kemarin kita lawan Arab, ya banyak pengamat bilang ya kita kan udah pernah ngalahin Arab. Arab sekarang agak kurang hebat dari ternyata ini. Irak belum sama kan sekarang dibilangnya kekurangan pemain ini, tetapi kan kalau dari tetap sangat menjadi ancaman tetap Persia itu bro. Timur Tengah Irak tuh Persia itu peradabannya udah lebih dulu. Mereka udah punya strategi taktik cara berperang dulu sebelum Roma malah mereka duluan. Itu sih. Tapi ya tetap kita sebagai pendukung timnas Indonesia tetap support ya bro ya. Karena Irak pun posisinya sama tidak diuntungkan seperti Indonesia. Ada catatan sih ya kita diuntungkan. Beda dengan Arab Saudi. Arab Saudi kan sangat diuntungkan dari kendala non teknisnya itu. Yang kita diuntungkan. Istirahatnya dan sebagainya. Kalau kita kan Ya. Nah, balik lagi nih untuk lolos ke round keempat ya otomatis kita bisa lolos itu masih ada kesempatan walaupun tipis ya. Itu salah satunya adalah kita harus menang lawan Irak. Betul. Melawan Irak dengan jumlah selisih gol yang banyak di atas 2 ya. Iraknya 0. Betul. Bisa nggak bro? Bisa lah ya. Amin ya. Amin. Lalu Irak wajib menang lawan Arab. Benar. Lawan Arab dengan selisih gol yang tapi sedikit. 1-0 aja. Itu ya kan? Berarti angkanya poinnya sama-sama 3 semua tuh. Iya. Dengan selisih gol kita dapat dari Arab 2 lalu dapat dari Irak misalkan 3-0. Benar. Wah, kita dipastikan bisa lolos otomatis di round keempat. Sebetulnya kemarin itu harapan ya. Dan itu pun suatu kemajuan sih. Kalau misalnya kita kalah di 3-2 ya kan. 2-3 itu bagus sih menurut saya. Nggak bisa dibandingkan dengan waktu zamannya STY kita menang 1-0 atau seri, nggak begitu menilainya ya kan. Dari permainan dan segala macamnya juga kita bagus kemarin semalam bagus. Jadi memang ya balik lagi keberuntungan lah ya. Keberuntungan lagi, balik lagi Dewi Fortuna belum menghampiri. Betul. Tapi kan asa masih terbuka. Masih lawan Irak di round 4 mudah-mudahan kita bisa lolos otomatis ya dengan catatan tadi yang sudah kita diskusikan ya. Benar. Terus kalau kita nggak lolos di round keempat, kita masih ada round kelima dengan catatan juga. Catatannya apa tuh? Kita harus minimal menang. Kita minimal menang lawan Irak ya kan. Irak kalah lawan Arab Saudi atau Irak itu posisinya seri. Kalau misalkan seri lawan Arab Saudi ya poinnya kan dia 1 kita menang lawan Irak gitu. Betul.
Ya, kita ada kans tuh. Dia poinnya 1, kita 3. Kita 3. Arab Saudi yang seri sama 3 4. Betul. Otomatis Arab Saudi lolos, kita juga lolos ke round 5. Round kelima. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita gak kalah ya, Bro. Terus gimana nih? Nah, harapannya lawan Irak itu kalau gua ngelihatnya kemarin itu kan pelatih kita menerapkan pemain-pemain itu ya. Menurut gue sih yang sebagian orang yang nggak usah dipakai lagi sebagian pemain. Kan? Kalau bisa ya kalau kiper ya nggak ada pilihan lain selain Martin Paes. Martin Paes bagus. Mental. Bagus, keren mainnya. Mental dia jadi pemain terbaik gitu. Menurut gua. Walaupun ada Hernando dan lain-lain itu kan. Tapi mereka kan di liga, Kalau Martin Paes kan udah kelasnya udah Eropa. Sudah beda. Mentalnya, dia sudah sering menangkis atau dan sudah dibuktikan ya main sama Arab malam. Betul. Ya, sudah dibuktikan cara main dia. Ya, lalu siapa lagi pemain? Kiper gua Martin Paes. Kalau back itu kalau bisa ya JIJ, Bang J main lagi. Bang J ya kan. Terus Kevin Dick. Oke sih, tinggal tambah satu lagi menurut gua. Rizky Ridho. Gua takut kalau Justin Hubner itu kan mentalnya, main dupak-dupak aja ya kan. Bahasa Inggris tuh dupak gitu. Dupak. Cari ya di Google dupak itu apa kan. Ya, gua rasa berarti ini dengan skema yang skema 3-4-2-1 ya? Ya kalau 3-4-2-1 ya menurut gua sih oke tuh. Ya, backnya ada Bang J, Kevin Dick sama Rizky Ridho atau jadi di saat jadi saat Bang J sama Kevin ini agak sedikit jauh, ada Rizky Ridho yang memang kan dia soft ya. Macamnya. Sehingga terus, ada temen ya, Martin Paes-nya ya. Terus siapa lagi? Untuk posisi sayap ya. Lu pengen siapa yang lawan Irak? Kalau bisa Kelvin Verdong main. Mudah-mudahan dia bisa cepat pulih ya. Bantalan akhirnya kan ya. Salah tidur ya banyak begadang itu, Bro. Bantalan mudah-mudahan sebenarnya gampang bro obatnya. Apa tuh obatnya, Bro? Bantalnya dijemur, setengah hari digebukin ya kan, digebuk sama ranjang-ranjangnya, Bro. Yang ada sebenarnya patah leher, Bro. Kelvin Verdong, Dan James Dean James keren juga tuh. Sama Joy Polupesi. Terus Tom Haye langsung aja gas. Tom Haye itu dari awal lah udah. Jadi kita langsung gas di awal. Sangat menentukan, Bro. Tom Haye udah sangat menentukan karena melawan Irak harus menang dan menang banyak golnya. Ya, betul. Terus di gelandang siapa? Gelandang harapan gue sih ada Miliano ya. Miliano keren tuh. Sama Mangun ya. Ya, kiri dan kanan tuh kayaknya keren tuh. Betul. Ya, bisa kemarin tuh kan Ragnar tuh kayaknya posisinya bukan di posisinya kayaknya ya. Posisi Ragnar itu dia jadi striker, nah, Bro. Itu. Sementara posisi asli yang biasa dijalani sama Ragnar itu diisi sama Beckham Putra. Iya. Asesnya juga nggak benar itu. Tapi ya sudahlah, kita lupakan pertandingan yang kemarin ya. Harapannya kita melawan Irak nanti kita bisa lebih fight lagi dengan skema komposisi pemain yang lebih solid. Yang lo sebutin tadi gue setuju tuh pemainnya tuh. Terus kalau di striker langsung aja gaspol Ole langsung. Udah kan ini hidup dan mati. Ini udah kita Ole aja langsung gitu kan. Betul. Gimana caranya di babak pertama itu kita bisa gol sebanyak-banyaknya gitu. Ya, amin. Ya mudah-mudahan skema yang terbaru nanti yang harapan kita tadi yang sudah kita sebutkan pemain-pemainnya itu bisa dimainkan ya laga melawan Irak dan sangat menentukan kita untuk bisa lolos di fase round 4 langsung atau bisa kita lanjut di round 5. Ya, oke, 2 hari lagi. Doakan kita kasih semangat, support dan doa buat timnas kita melawan Irak, Bro. Ya, apapun yang terjadi kemarin lawan Arab Saudi, plus minusnya, kelebihan dan kekurangannya kita harus tetap support dan dukung. Ya. Indonesia untuk bisa terus masih ada peluang untuk maju masuk ke Piala Dunia. Ya, walaupun lewat round 5. Ya wes, oke. Itu aja dari kita. Mudah-mudahan apa yang kita berikan informasi bisa berikan semangat buat kita semua dan penonton BIB tetap terus pantengin kita.